Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum mohon maaf, Bapak Adil absensi dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Bapak mau absensi terlebih dahulu ya. Oke, Fernanda, Hadir. Celia, Hadir. Tina, Hadir. Nina, Hadir. Alfia, Lau, Di kita belakang ya. Dia yang ya. Hadir. Oke. Sebelumnya kalian sudah tahu hari ini mau belajar apa? Next break. Sebelumnya kita udah belajar apa saja? Sebenarnya pun Itu apa? Iya. Untuk saja ya Bapak akan menjelaskan mengenai teks berita. Oke. Baik. Yang pertama kita akan belajar mengenai mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, mengembangkan dan memotivasi, membaca atau mendengar. Dan yang kedua kita menyimpulkan isi berita. Terus selanjutnya kita akan menyajikan data dan informasi dalam bentuk secara lisan dan tulis dengan memperhatikan penelaah struktur dan bahasa aktivitas. Mengembangkan dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Struktur kebahasaan atau aspek lisan seperti lafaz, intonasi, mimik wajah, dan juga inaktif seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian berita. Oke, sebelumnya kalian udah tahu berita itu seperti apa contohnya? Banjir. 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 mungkin sudah Oke, pengertian berita ya. Berita itu adalah informasi baru yang mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarkan melalui media massa. Contoh media massa itu seperti apa kan? Politisi. Ya benar. Terus apa lagi? Media sosial. Media sosial dan lain sebagainya. Oke, teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan diaplikasikan di media massa, baik media cetak atau media elektronik. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah aktual, di mana selalu berusaha menyajikan informasi yang terbaru. Jadi berita itu ini mengikuti apa namanya keadaan yang sedang terjadi sekarang gitu. Terus yang kedua adalah objektif, yaitu penyajian berita tidak melihat siapapun. Untuk itu berita yang dilaporkan senantiasa membuat fakta. Jadi berita yang kita sebarkan itu tidak semena-mena kita sebarkan, akan tetapi itu sesuai fakta yang ada di lapangan seperti itu ya anak-anak. Lagi itu. Oke, yang ketiga menarik. Peristiwa yang disajikan tidaknya menarik dan menggugah minat pelayak untuk membacanya. Contohnya itu kayak gimana ya, anak kayak misal ada berita nih, terus beritanya itu kayak dibumbui gitu, kayak lebih panaskan atau lebih apa ya, dilebihkan gitu agar kalian itu tertarik. Oke, yang selanjutnya adalah publisitas, yaitu laporan yang disajikan ditunjukkan untuk umum. Untuk itu bobot panjang dan bobot isi harus dipahami masyarakat luas seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita yang baik dan benar. Yang pertama, judul berita itu harus mewakili isi berita. Terus yang kedua, isi berita merupakan peristiwa yang terjadi, bukan opini atau gagasan penulis, dan yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, bersifat objektif dan tidak ada rekayasa. Jadi peristiwa yang kita tuangkan dalam berita itu harus benar-benar 100% fakta, sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu. Oke, lanjut. Aktual, yaitu peristiwa yang diberikan masih segar atau baru terjadi. Terus selanjutnya adalah waktu, tempat, dan waktu peristiwa berurutan jelas. Dan selanjutnya berita yang disajikan menarik, dapat memikat minat dan mudah dipahami. Jadi jika kita menampilkan berita, bahasa yang kita gunakan itu harus benar-benar bisa dimengerti banyak orang gitu. Misalnya kayak orang tua, anak-anak gitu ya. Oke, lanjut. Kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir, sumber valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Maksud dari sumber valid itu
di mana kita mendapatkan data itu benar-benar ada, itu tidak diada-adakan, tidak di apa, bukan luar seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis berita. Yang pertama itu adalah informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan kegunaan informasi. Misalnya pengetahuan, edukatif, fiksional, dan kekaan. Gitu. Selanjutnya adalah informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian. Misalnya foto, karikatur, atau tulisan khas atau feature, resensi, kolom dalam area fiksi. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung, lokal, regional, nasional, internasional. Dan yang terakhir, informasi berdasarkan bidang kehidupan seperti pendidikan, olahraga, musik, sastra, dan budaya. Oke, silakan masuk. Dari mana? Oh iya Pak. Langsung duduk ya. Oke, yang selanjutnya adalah unsur-unsur berita, di mana unsur berita itu memiliki 5W plus 1H. Yang pertama, why, mengapa. Yang kedua, what, apa. Who, siapa. Yang keempat, when, kapan. Where, di mana. How, bagaimana. Oke. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan lagi tentang 5W plus 1H. Yang pertama adalah what, apa. Kata-katanya yang pertama dari rumus ini adalah apa. Katanya nanya ini berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya, apa yang sebenarnya terjadi, apa permasalahannya, begitu ya. Lanjut yang kedua, why, mengapa. Kata-katanya mengapa mengandung pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi, mengapa dia melakukan itu, siapa, kata-katanya siapa, maju. Dan yang terakhir adalah why, di mana kata-katanya di mana mengandung pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa. Contohnya itu seperti itu, di mana peristiwanya, di mana berita itu terjadi, gitu ya anak-anak. Bagaimana penjelasan dari Bapak? Apakah kalian masih ada yang bingung? Atau lanjut? Lanjut ya. Nah, jadi struktur teks berita itu yang pertama terdiri dari kepala berita, tubuh berita, ekor berita, seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk kajian pembahasan berita nih, yang pertama ada bahasa baku, terus yang kedua ada kalimat maksud, dan yang keempat konjungsi temporal dan kronologis, dan yang kelima ada kata kerja mental, dan yang selanjutnya reduksi gaba, dan yang terakhir tahan aku, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah tata cara menulis teks berita. Yang pertama, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya adalah mendatangi sumber berita. Yang ketiga, mencatat pokok informasi. Yang keempat, mengembangkan pokok informasi yang utuh dari bagian penting sampai yang kurang penting, seperti itu ya. Oke, yang utuh dari bagian penting sampai yang kurang penting, seperti itu ya. Oke, Bapak tadi kan sudah menjelaskan dari bagian berita, strukturnya, terus jenis berita, terus bikinnya. Yang selanjutnya adalah penugasan, di mana kalian menutup 3 kelompok, yaitu adalah melihat video yang ditampilkan oleh Bapak. Jadi kalian tinggal menyimak saja video yang ditampilkan oleh Bapak ya. Oke, sebelumnya tutup kelompok dulu. Kemudian coba kedua ketiga itu ya. Oke. Jangan lupa dicatat ya anak-anak, karena nanti perwakilan untuk kelompok akan maju ke depan untuk membacakan hasil simpangannya gitu. Sudah siap? Siap? Oke. Disimak baik-baik ya.
Selamat pagi pemirsa dari Jember, khususnya kawasan Tapanuli ya. Ramai berbincangkan dengan maraknya phone horror, yaitu hiburan musik dengan perangkat suara bervolume keras. Fenomena ini memicu pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Simas ya. Dalam pelaporan kali ini, kami menghadirkan dua sudut pandang Bapak ini banget sih. serta menampilkan cuplikan kita mengenai hiburan soundtrack dan dampaknya di lapangan. Berikut adalah cuplikannya. Ambil mau. Coba bapak gitu pak. Bapak gitu pak. Sebagian mendengarnya sebagai bentuk hiburan dan juga warga kreativitas anak muda. Namun, tidak sedikit pula warga merasa terganggu dengan adanya sound horror tersebut. Pemirsa, bagi sebagian masyarakat, sound horror dianggap sebagai hiburan yang meramaikan suasana desa, sekaligus menjadi ajang kreativitas bagi para pemuda penikmat audio dan musik. Berikut pernyataan salah seorang warga yang mendukung adanya sound horror. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan yang sumber kedua yang menyatakan bahwa dirinya menyukai sound horror. Kakak-kakak permisi, di sini kakaknya suka sound horror. Iya, saya Kakak ini langsung boleh dipegang. Saya, ya apa saja yang kakak sukai dari sound horror kak? menurut saya sama itu ada yang di sekitar karena mereka itu kayak nulis bahasa itu volumenya itu merupakan sangat kreatif menurut saya ya, dan juga kali ini juga biar kan bisa diamankan biar makin melihat. Baik kakak, terima kasih banyak kakak sudah menyempatkan waktunya. Namun pemirsa, tidak semua warga merasakan manfaat yang sama. Suara yang keras dapat dianggap mengganggu ketenangan. Bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kerusakan, seperti yang dialami oleh warga berikut ini yang menyatakan dirinya merasa dirugikan oleh sound horror. Jadi di sini kita sudah bersama dengan narasumber kedua kita yang menyatakan bahwasanya dirinya sangat merasa terganggu dengan adanya sound horror. Baik, menurut saya sound horror itu sangat mengganggu ya, terutama di tempat sama pasien umum. Kenapa saya bilang di lalu lintas sama pasien umum? Karena di lalu lintas itu sound horror dapat menimbulkan kemacetan, terus aktivitas warga sekitar terganggu. Dan yang kedua, kenapa saya bilang di fasilitas umum? Karena semua ini dapat merusak fasilitas yang ada di sekitarnya, seperti kaca yang pecah, terus genteng yang pecah, terus banyak lagi contoh dan sudah saya tahu di sosial media tentang apa dan Oke, fenomena sampah di tempat budaya juga kini menjadi hal yang major. Oke, dari berita yang sudah Bapak tampilkan tadinya apa ya? Berita apa yang disampaikan? Bapak kelihatan ini. Oke, di sini seperti ketentuan awal, di sini kan Bapak meminta perwakilan seorang lokal untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari simpakan berita yang sudah disampaikan oleh Oke, mulai dari Om Pagi dulu. Ya, silakan dari sana. Yang singkat saja ya, 30 detik semoga. Oke, langsung. Ke sini. Baik, saya akan menjelaskan bahwa tadi videonya teks bercerita tentang berita sound horror di mana ada dampak positif dan negatifnya. Dari dampak positifnya
seperti adanya kreativitas, banyak orang yang suka kalau misalnya negatifnya bikin kemacetan, fasilitas umum jadi rusak, akhirnya berjatuhan, jadi seperti itu. Terima kasih dari kelompok berapa? 1. Ya, tepuk tangan. Ya, ke kelompok yang lainnya minum aja ya karena waktunya ini memang. Oke. Oke, agar pembelajaran hari ini tidak terlalu terasa tegang dan juga gimana ya? Si namanya kayak apa sih gue membosankan itu, jadi bapak sih kan punya kalian gitu. Oke, sebelumnya kalian udah siap untuk SBG? Siap. Ayo berdiri semua. Berdiri Pak. Iya, Berdiri aja. kakinya ya berdiri ya. Pak. Ada hukum. Ada kok. Oke. It's not usually AI. Ya, Your first one. I get asked every single question every single day. That before I had to sudah siap? questions like these are 1, 2, 3. Aku sudah mana? Kamu di mana? Tinggal ingetin ini aja. Gimana itu? Ini ya, angannya ya. Ini. Nah. Iya. Terus. Oke, tepuk tangan. Oke, gimana yang bikin seru gak? Seru. Oke.